Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Tarbiyah Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Bulukumba yang beranggotakan 4 orang dari kelompok 5 yang atas nama sebagai berikut. Nah, itulah tadi para anggota dari kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas atau kami akan sedikit memberikan penjelasan tentang teori operant conditioning dari B.F. Skinner. Nah, dalam materi ini kami akan membahas 4 submateri. Yang pertama, kami akan membahas sejarah munculnya teori operant conditioning itu sendiri. Yang kedua, kami akan membahas tentang konsep teori operant conditioning B.F. Skinner. Yang ketiga, kami akan membahas tentang pengaplikasian teori Skinner itu sendiri. Yang keempat, kami akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari teori operant conditioning itu sendiri. Baik, saya akan membahas materi yang pertama dari pembahasan kami, yaitu sejarah munculnya operant conditioning. Asas pengconditioning operant B.F. Skinner muncul atau dimulai pada tahun 1930-an pada saat keluarnya teori SR. Pada waktu itu, model conditioning klasik dari Pavlov telah memberikan banyak pengaruh yang sangat kuat terhadap pelaksanaan penelitian. Istilah-istilah yang dikemukakan atau yang muncul yaitu seperti cues pengisyaratan, purposive behavior atau tingkah laku purposif, dan drive stimuli atau stimulus dorongan dikemukakan untuk menunjukkan daya stimulus untuk memicu atau memunculkan suatu respon tertentu. Selanjutnya, Skinner tidak sependapat dengan pandangan SR dan penjelasan refleks bersyarat di mana stimulus terus memiliki sifat-sifat kekuatan yang tidak mengundur. Menurut Skinner, penjelasan dari SR tentang terjadinya perubahan tingkah laku tidak lengkap untuk menjelaskan bagaimana organisme berinteraksi dengan lingkungannya, di mana banyak tingkah laku menghasilkan perubahan atau konsekuensi pada lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap organisme, dengan begitu memunculkan kemungkinan untuk organisme melakukan respon. Nah, asas-asas conditioning operant merupakan kelanjutan dari tradisi yang didirikan oleh John Watson. Artinya, agar psikologi menjadi suatu ilmu, maka studi tingkah laku harus dijadikan fokus penelitian psikologi. Tidak seperti halnya teoretikus-teoretikus SR lainnya. Skinner menghindari kontradiksi yang ditampilkan oleh conditioning klasik dari Pavlov dan conditioning instrumental dari Thorndike, di mana ia mengajukan suatu paradigma yang mencakup kedua jenis respon tersebut, yang berlanjut dengan mengupas kondisi-kondisi yang bertanggung jawab atas munculnya respon atau tingkah laku dari Materi kedua adalah konsep teori B.F. Skinner, atau yang biasa mungkin kita kenal sebagai teori conditional operant. Apa sih yang dimaksud dengan conditional operant? Conditional operant adalah sebentuk pembelajaran di mana konsekuensi-konsekuensi dari perilaku akan menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan diulangi. Conditioning operant adalah bentuk atau metode pembelajaran yang menggunakan adanya sistem reward dan punishment sebagai konsekuensi dari suatu perilaku. Untuk mengendalikan konsekuensi tersebut, ada 2 hal yang harus kita pahami dalam konsep teori B.F. Skinner. Yang pertama ada yang namanya reinforcement atau penguatan, kemudian yang kedua ada punishment atau hukuman. Reinforcement atau penguatan sendiri adalah konsekuensi yang akan meningkatkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Nah, untuk punishment atau hukuman adalah konsekuensi yang akan menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Reinforcement atau penguatan terbagi menjadi 2, ada reinforcement positif dan ada reinforcement negatif. Nah, untuk contoh penerapan dari reinforcement positif adalah contohnya dengan
memberikan penghargaan kepada si murid yang mendapatkan nilai yang bagus. Nah, bisa berupa pujian ataupun hadiah sebagai reward. Adapun contoh dari penerapan reinforcement negatif adalah menegur murid lalu mendiamkan murid atas perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, guru menegur murid yang tidak piket atau membersihkan. Setelah menegur, si guru tersebut mendiamkan si murid. Nah, dengan adanya sikap ini, murid akan merasa tidak nyaman. Alhasil, murid akan meninggalkan perilaku tersebut yang sebelumnya dilakukan, yang tadinya mungkin tidak membersihkan atau piket, sekarang dan seterusnya murid tersebut akan membersihkan. Nah, yang pada intinya untuk baik itu reinforcement positif ataupun reinforcement negatif sama-sama memperkuat kembali respon atau perilaku. Selanjutnya adalah punishment atau hukuman. Juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada punishment positif dan punishment negatif. Nah, contoh dari penerapan punishment positif sendiri adalah dengan memberikan hal yang tidak disukai oleh murid. Contohnya, misalnya jikalau murid tidak mengerjakan tugas dengan berbagai alasan, mungkin karena lupa ataupun karena malas, maka guru akan mengancam murid tersebut. Jika tidak mengerjakan tugas, maka akan diberikan tugas yang lebih banyak dari sebelumnya. Nah, dengan hal yang seperti ini, murid akan berpikir dan meninggalkan perilaku tersebut. Adapun contoh dari penerapan punishment negatif adalah dengan menghilangkan atau mencabut hal-hal yang tidak disukai oleh pendidik. Nah, misalnya murid yang bermain game atau bermain HP pada saat mata pelajaran atau penjelasan berlangsung, guru akan menindak untuk menyita HP tersebut. Dengan adanya tindakan tersebut, murid akan berpikir dan meninggalkan perilaku tersebut. Nah, yang pada intinya, baik itu punishment positif maupun punishment negatif sama-sama melemahkan respon atau melemahkan adanya respon dari suatu perilaku. Aplikasi teori belajar Skinner terhadap pembelajaran. Jadi, ada beberapa teori belajar Skinner terhadap pembelajaran. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Yang ketiga, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Yang keempat, dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Yang kelima, dalam pendidikan mengutamakan lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Yang keenam, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. Selanjutnya yang ketujuh, hadiah diberikan kadang-kadang, dalam artian jika perlu saja. Yang kedelapan atau yang terakhir, tingkah laku yang diinginkan dianalisis kecil-kecil semakin meningkat mencapai tujuan. Materi keempat akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pada teori Skinner. Kelebihan dari teori Skinner ini, pendidikan diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan bahwa dihilangkannya sistem hukuman. Hal itu mendukung apabila dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik sehingga akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Dan kekurangan dari teori Skinner ini berdasarkan analisis teknologi Margaret pada tahun 1994. Poin pertama, teknologi situasi yang kompleks tidak bisa lengkap, dan analisis yang berhasil bergantung pada keterampilan teknologi. Yang kedua, keseringan respon sukar yang diterapkan pada perilaku kompleks akan berujung menjadi peluang kejadian. Di samping itu pula, tanpa adanya sistem hukuman akan membuat siswa menjadi sulit mengerti akan arti sebuah kedisiplinan. Hal itu akan menyulitkan terjadinya proses belajar mengajar yang diterapkan dan melaksanakan mystery learning. Dan beberapa kekeliruan yang diterapkan pada teori Skinner ini, penggunaan hukuman sebagai salah satu cara mendisiplinkan siswa. Menurut Skinner, hukuman yang baik adalah merasakan sendiri konsekuensi dari perbuatannya. Misal, anak perlu mengalami sendiri kesalahan dan merasakan merasakan akibat dari kesalahan tersebut. Penggunaan
hukuman verbal dan fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, cubitan, jeweran justru akan mengakibatkan buruk pada siswa. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, mengenai teori operan conditional B.F. Skinner. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.